Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh dosen Mia Kusmiati, SEMM, Siti, MOS, MCE. Akan membahas topik yang seru dan penting dalam dunia bisnis, yaitu Just in Time, Kanban, Six Sigma, dan Manajemen Operasi Jasa. Kami dari kelompok 7 dan kami akan menjelaskan topik menarik ini. Siap untuk memulai perjalanan seru ini? Bersiaplah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Just in Time, Kanban, Six Sigma, dan Manajemen Operasi Jasa dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2 ini. Apa itu just in time? Just in time adalah memproduksi dan menyerahkan barang jadi tepat pada waktunya untuk dijual, membuat superakitan tepat pada waktunya untuk dirakit menjadi barang jadi, melakukan fabrikasi, membeli suku cadang tepat pada waktunya untuk masuk ke superakitan, dan melakukan pengadaan bahan baku tepat pada waktunya untuk diubah menjadi bagian-bagian fabrikasi. Meskipun just in time mengurangi persediaan secara drastis pada tahap-tahap yang berbeda, namun just in time bukan hanya cara untuk mengurangi persediaan, melainkan juga merupakan cara untuk memecahkan masalah yang menghambat pembangunan organisasi manufaktur yang unggul. Just in time sebenarnya adalah filosofi bisnis yang lengkap dan proses berpikir, bekerja, dan mengelola untuk menghilangkan pemborosan. Just in time dalam manufaktur. Sebuah unit manufaktur saat memproduksi barang dan jasa harus memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, pengiriman, harga yang kompetitif, dan lain-lain. Dan untuk memenuhi tujuan ini, unit tersebut harus menghilangkan semua faktor just in time, menganggap semua faktor seperti pemborosan yang menghambat tujuan tersebut. Just in time mempertanyakan konsep tradisional, produksi massal, dan subkontrak untuk membuat barang lebih murah. Perusahaan ini lebih menyukai produksi dalam jumlah kecil karena menjadikannya hemat biaya dengan menghilangkan limbah dari proses manufaktur, meskipun perusahaan mengakui bahwa produksi massal bisa lebih murah, asalkan semua yang diproduksi dikirim atau dijual. Beberapa konsep dan isu yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan dan dipraktikkan secara tradisional menjadi ciri filosofi just in time. Beberapa isu utama dan pengaruhnya terhadap sistem manufaktur di suatu perusahaan dirinci di bawah ini. Yang pertama ada kualitas itu gratis. Maksudnya, Just in Time menganjurkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas akan mengurangi biaya. Yang kedua ada karyawan adalah ahlinya. Maksudnya, Just in Time mengakui fakta bahwa karyawan adalah ahlinya dan manajer atau insinyur ada untuk membantu mereka. Bertentangan dengan kepercayaan lama bahwa manajer atau insinyur adalah ahlinya dan pekerja bekerja sesuai keinginan para insinyur atau manajer. Dan yang ketiga ada kesalahan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Maksudnya, filosofi just in time adalah memperlakukan kesalahan sebagai harta yang mengarah pada perbaikan. Dan yang terakhir, ada lot kecil lebih disukai. Maksudnya, just in time merekomendasikan batch kecil karena mempersingkat waktu siklus produksi dan menghindari antrian di stasiun produksi, lalu mengizinkan perubahan desain atau modifikasi suku cadang dengan kerugian terbatas, lalu meningkatkan waktu respons dan kepuasan pelanggan, lalu memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena jadwal dapat diubah selaras dengan permintaan, lalu mengurangi persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir, mencapai produksi nol minimum karena cacat dalam jumlah kecil mudah dan lebih murah untuk diperbaiki. Namun, untuk mencapai penghematan biaya dengan ukuran lot yang kecil, waktu penyiapan harus dikurangi. Faktanya, pengurangan waktu penyiapan harus mendahului pengurangan ukuran lot. Apa itu Kanban? Kanban adalah singkatan dari Kan Card, Ban Signal. Cara kerja sistem Kanban dapat dibandingkan dengan rak supermarket yang terus dipantau dan diisi ulang saat pelanggan membantu dirinya sendiri. Apa saja jenis sistem Kanban? Kanban memiliki dua jenis sistem. Yang pertama yaitu sistem Kanban kartu tunggal dan yang kedua adalah sistem Kanban kartu ganda. Dalam sistem Kanban kartu ganda ada dua kartu yang digunakan, yaitu yang pertama Kanban penarikan atau si Kanban dan Kanban produksi atau P Kanban.
pengertian dari masing-masing dua kartu yang digunakan, yaitu yang pertama, Kanban penarikan menentukan jenis dan kuantitas yang harus ditarik oleh proses selanjutnya dari proses sebelumnya. Sedangkan Kanban produksi menentukan jenis dan kuantitas produk yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Apa saja kelebihan Kanban? Yang pertama yaitu sebuah proses yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu biaya rendah terkait dengan transfer informasi. Yang keempat yaitu memberikan respons cepat terhadap perubahan. Yang kelima yaitu batasan kelebihan kapasitas dalam proses. Yang keenam yaitu menghindari produksi berlebih. Yang ketujuh, apakah meminimalkan limbah. Yang kedelapan, pengendalian dapat dipertahankan. Yang kesembilan, mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerjaan lini.